Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, teman-teman semua, di video tutorial kali ini ada kulkas Polytron satu pintu tidak dingin ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini untuk makanan semuanya udah pada busuk ya. Oke, sekarang kita akan coba cek dan kita akan coba nyalakan terlebih dahulu ya untuk kulkasnya, dan kita akan coba analisa di mana kerusakannya dan bagaimana nanti solusinya teman-teman ya. Oke, di sini sudah saya nyalakan untuk kulkasnya. Kita akan coba cek ya. Seperti biasa, kita akan cek di bagian evaporator ataupun di bagian freezernya. Nah, kita cek apakah ada kebocoran di bagian evaporator atau tidak ya. Seperti biasa. Oke, kita lihat dulu di sini. Untuk di bagian evaporator di sini aman teman-teman ya. Nah, ini kalau misalkan ada tanda-tanda kebocoran di bagian evaporator ataupun di bagian freezer, itu biasanya mengeluarkan oli teman-teman ya, ada rembesan oli. Tapi di sini nggak ada untuk rembesan oli. Tuh di bagian atas juga nggak ada ya, di bagian bawah pun juga di sini tidak ada teman-teman ya. Oke, berarti di sini untuk di bagian evaporator saya rasa di sini aman teman-teman ya. Dan untuk pemakaian kulkas itu sendiri ini sudah cukup lama teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba cek di bagian mesin kompresor. Nah, di sini untuk mesin kompresor. Nah, di sini kita bisa lihat apakah untuk kulkas Polytron satu pintu ini frame-nya habis atau tidak ya. Nah, di sini kalian kalau misalkan mempunyai tang ampere, kalian bisa cek menggunakan tang ampere ya. Kemudian kalau misalkan kalian nggak punya, kalian bisa potong pipa. Oke, di sini sudah saya nyalakan. Untuk ampernya kalian bisa lihat di sini 0,5. Nah, ini semakin turun. Nah, artinya di sini kalau misalkan kita nyalakan, tanda-tanda freon kulkas itu habis ya. Itu di bagian bodi kulkas dia tidak panas, kemudian di bagian mesin kompresor dia juga nyala, dan kemudian ada suara desis ataupun ada suara gemericik air ya di bagian evaporator. Nah, itu kalau misalkan nggak panas di bagian bodi itu udah pasti freonnya habis teman-teman ya. Dan untuk freon habis itu sendiri, tanda-tanda freon habis ataupun ada kebocoran, ini ada beberapa penyebab teman-teman ya. Bisa dikarenakan ada kebocoran di bagian kondensor ataupun di bagian evaporator, ataupun bisa freon itu habis karena oli kompresor naik ke bagian evaporator. Oke, karena di sini freon kulkas itu habis teman-teman ya. Makanya di sini kita akan coba potong ya. Jadi kita akan potong di bagian pipa hisap. Jadi pipa ini kan ada banyak, ada 1, 2, 3 ya. Yang satu untuk buat pengisian, yang satu ini ke bagian evaporator yang saya pegang ini teman-teman ya. Kemudian yang satunya lagi itu di bagian pengisian, yang satunya lagi ke bagian bodi kulkas. Oke, sekarang kita akan potong. Di sini saya akan potong jalur yang menuju ke evaporator ataupun ke freezer teman-teman ya. Nah, untuk ampere di sini 0,49. Kalau misalkan 0,49 ini udah pasti freon habis teman-teman ya. Ya, untuk kemungkinan besar di sini kebocoran di bagian kondensor ya, karena kita cek di awal itu di bagian evaporator nggak ada kebocoran. Karena untuk usia atau pemakaian kulkas Polytron satu pintu ini udah kurang lebih 7 tahun lebih teman-teman ya. Dan itu pasti ada tanda-tanda kebocoran lah kalau kayak gitu teman-teman ya. Oke, kita potong dulu. Oke, di sini sudah saya potong ya. Nah, di sini ada suara angin ya. Karena ini kita potong itu dalam posisi hidup. Oke, kemudian kita coba flashing ataupun kita press dulu teman-teman ya. Nah, kita press seperti ini. Nah, ini namanya flashing teman-teman ya. Jadi yang nggak tahu bagaimana cara flashing ya, kita seperti ini teman-teman ya. Jadi kita tutup, buka tutup seperti itu aja. Oke, di sini kita coba flashing terlebih dahulu ya. Apakah ada, wah ini teman-teman ya. Jadi olinya udah keluar. Nah, ini ya. Biasanya yang pasti kalau misalkan kulkas ini udah dinyalakan, otomatis oli itu pasti ada di bagian evaporator ya, meskipun itu nggak banyak ya, tapi tetap kita bersihkan teman-teman ya, supaya saat proses pengisian freon dan ketika sudah
diisi freon itu lebih cepat untuk proses pendinginannya teman-teman. Nah ini ya, kita flashing aja seperti itu. Di sini sampai bersih teman-teman ya. Jadi sampai bersih, sampai oli itu udah keluar semuanya teman-teman ya. Dan kemudian di sini kalau misalkan ada suara gemericik air, itu artinya oli itu terlalu banyak teman-teman ya di bagian evaporator. Nah kalau misalkan di bagian evaporator ini ada suara desis ataupun udah nggak ada suara gemericik air, hanya suara desis saja yang terdengar, itu artinya udah bersih teman-teman ya. Oke, di sini untuk membersihkan atau memflashing di bagian evaporator itu ada dua cara teman-teman ya. Jadi kalian bisa menggunakan metil ataupun freon R11 itu buat flashing teman-teman ya. Kemudian di sini saya menggunakan metil, bahan metil untuk membersihkan di bagian evaporator. Nah caranya itu cukup gampang. Di bagian filter kita lubangi aja atau seperti ini teman-teman ya. Jadi kita lubangi, kemudian kita siapkan pipa kapiler secukupnya. Nah nanti kita akan masukkan seperti ini. Nah kemudian setelah kita masukkan, kemudian nanti kita coba las ya. Jadi sama seperti saat pemakuman teman-teman ya. Nah itu kalian bisa lihat. Nah itu filternya ya, udah kelihatan. Nah kita nanti itu kita masukkan ke bagian filter sama seperti pemakuman. Contohnya itu seperti ini teman-teman ya. Nah di sini sudah saya las ya. Di sini dalam posisi nyala teman-teman ya. Nah setelah seperti ini kita pasang pipa kapiler. Nah kenapa kita pasang pipa kapiler? Supaya kita bisa memasukkan metil tersebut ke bagian evaporator. Nanti kita akan coba pasang ya, kita pasang selang di sini di bagian pipa hisap, kemudian kita lakukan pemakuman sama seperti biasa teman-teman ya. Nah contohnya itu seperti ini. Nah ini karet selang secukupnya aja seperti ini, kemudian kita nyalakan teman-teman ya. Nah kita nyalakan seperti ini. Nah otomatis ketika nyalakan itu kan pasti mengeluarkan udara ya di bagian pipa kapiler yang tadi buat. Nah ini sampai nanti udaranya semakin habis teman-teman ya. Tapi nggak perlu sampai habis banget ya. Kemudian nanti setelah udah hampir habis, kemudian nanti kita akan coba matikan ya, supaya metil tersebut bisa terhisap ke bagian pipa kapiler. Dan tujuan seperti ini itu bisa membersihkan kotoran di bagian pipa kapiler juga teman-teman ya. Oke sekarang kita akan coba masukkan metil ya. Nah ini kita masukkan metil. Nah saya rasa ini udah cukup, kita akan coba matikan. Oke, di sini kita matikan dulu. Nah, di sini udah mati teman-teman ya. Nah, di sini udah pasti metil itu akan terhisap ke bagian pipa kapiler nanti teman-teman ya. Nah, ini udah mulai berkurang. Nah, di sini kalian bisa tambahkan lagi sesuai kebutuhan teman-teman ya. Kalau misalkan kalian pengen bersih banget atau banyak oli ya kalian bisa tambahkan lagi. Nah, di sini saya akan coba tambahkan lagi untuk metilnya, supaya nanti saat proses pemelasingan dan juga pembersihan di bagian pipa kapiler itu cukup lumayan bersih teman-teman ya. Nah kalau misalkan nggak kita flashing nanti akan terjadi kebuntuan teman-teman ya. Oke, di sini udah cukup dan di sini udah saya press ya. Ini saya tutup. Kemudian selanjutnya kita akan coba buka. Nah, udah kita buka ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya setelah ini kita coba nyalakan ya. Nah, kita nyalakan lagi, kita lakukan pemelasingan lagi teman-teman ya. Jadi kita lakukan pemelasingan lagi. Di sini otomatis metil ya, ini metil itu udah masuk ke bagian pipa kapiler terus menuju ke evaporator teman-teman ya. Jadi cukup kalian gunakan metil aja untuk membersihkan di bagian evaporator. Nah kemudian di sini kita akan coba flashing lagi. Oke, nah ini udah keluar teman-teman ya. Nah ini kita lakukan sampai benar-benar bersih, sampai metilnya udah keluar, sampai nggak ada oli ya yang kebuang lagi teman-teman ya.
Oke, selanjutnya di sini kita coba bersihkan dulu. Nanti setelah kita bersihkan baru kita pemasangan kondensor teman-teman ya. Karena ini saya rasa di bagian kondensor yang udah mulai kropos dan mengalami kebocoran. Oke, sekarang kita potong di jalur kondensor yang menuju ke bodi kulkas. Nah, ini biasanya jalur kondensor biasanya kan panas teman-teman ya. Jadi kita potong karena jalur tersebut mengalami kebocoran teman-teman ya. Kalau kalian ingin memastikan lagi, kalian bisa press. Tapi kalau pengepresan di bagian jalur kondensor ini cukup lumayan lama banget teman-teman ya. Jadi untuk penurunan, kalau misalkan bocornya itu gede ataupun besar ya lumayan kelihatan. Kalau misalkan bocornya kecil ya itu susah sekali teman-teman ya untuk diprediksi. Nah, itu untuk kondensor yang udah saya siapkan itu kondensor 8 teman-teman ya. Karena ukuran dari kulkas Polytron 1 pintu ini dia kecil banget, ukuran 15. Oke, semuanya sudah saya pasang. Dan untuk pemasangan memang saya nggak record teman-teman ya. Karena udah di video-video sebelumnya udah pernah saya buatin untuk videonya. Jadi di sini untuk pengelasan usahakan untuk pengelasan itu nggak ada yang bocor teman-teman ya, dan nggak ada yang buntu intinya. Oke, selanjutnya di sini setelah selesai untuk pemasangan kondensor dan juga pemasangan filter, di sini selanjutnya kita pemakuman. Nah, jadi ini kita lanjut ke pemakuman. Oke, kita pasang. Nah, otomatis di bagian manifold di sini jarum manifold itu turun teman-teman ya. Nah, itu sudah semakin turun. Dan ini kita tunggu teman-teman ya. Dan ini kita tunggu sampai benar-benar udara dari pipa kulkas ini memang benar-benar habis teman-teman ya. Oke, pastikan nggak ada yang bocor teman-teman ya. Kalau misalkan saat pemakuman masih ngeluarin udara di bagian pipa kapiler, itu artinya masih ada kebocoran. Kalian bisa cek di bagian jalur hisap, jalur pengisian, jalur ke evaporator, dan juga di bagian evaporatornya. Oke, kita tunggu ya untuk mendeteksi bahwa udara udah habis ataupun masih ada. Kita gunakan metil aja, ataupun bahan ya air juga boleh. Tapi kalau misalkan air jangan dimasukkan nanti teman-teman ya. Nah, ini kan masih ada gelembung-gelembung ataupun masih ada udara, itu artinya dia masih proses pemakuman teman-teman ya. Jadi kalau misalkan udah nggak ada udara, kalian langsung potong ya. Langsung potong, kemudian langsung kalian las, kemudian langsung nanti kalian isi freon. Oke, sekarang kita tunggu dulu sampai benar-benar udara habis teman-teman ya. Nah, di sini kita akan coba cek kembali untuk udaranya apakah sudah habis atau belum ya. Nah, di sini udara udah mulai habis, dan di sini saya akan coba masukkan metil lagi sedikit teman-teman ya. Jadi ini nanti metil saya masukkan supaya kenapa? Supaya ini bisa membersihkan juga untuk di bagian jalur pipa kapiler juga teman-teman ya, dan ini juga mengurangi resiko kebuntuan teman-teman ya. Nah, di sini saya akan coba masukkan metil hanya sedikit saja ya. Ini tutup botol metil. Ini cuma beberapa mili saja sih sebenarnya. Oke, sekarang kita akan coba matikan dan kita akan masukkan metil. Untuk kulkas kita matikan teman-teman ya. Oke, di sini udah. Nah, ini ya. Oke, di sini sudah jelas ya teman-teman ya. Langsung aja kita tutup. Oke. Nah, jadi kita langsung tutup seperti ini. Yang penting metil udah masuk sedikit ya. Nah, nanti ini metil dia akan berada di dalam filter teman-teman ya. Jadi di bawah filter. Nah, ini resiko untuk mengurangi kebuntuan. Jadi kemarin ada yang bertanya juga masalah menangani sebuah kulkas itu buntu-buntu terus ya. Solusinya coba pakai cara seperti ini teman-teman ya.
Oke, sekarang saya akan coba las dulu, kemudian nanti setelah kita las baru kita masukkan freonnya teman-teman ya. Ini dalam posisi mati ya teman-teman ya. Oke, udah selesai. Oke, selanjutnya di sini kita coba isi freonnya ya. Nah, untuk pengisian freon di sini boleh ya dalam posisi nyala, tapi kalau misalkan saya itu dalam posisi mati, teman-teman ya. Nah, ini saya coba masukkan freon. Jadi cara mengisi freon itu cukup mudah, di video saya sudah pernah saya bahas. Nah, ini kita tunggu ya, kita tunggu sampai nanti benar-benar di angka sekitar 80, 70, 80 lah ya. Kemudian kalau udah stuck di angka 70 ataupun 80 nanti baru kita nyalakan teman-teman ya. Oke, kita tunggu, baru nanti kita akan coba nyalakan kembali setelah freon sudah penuh. Oke, di sini sudah selesai ya kita pengisian freon dan kita akan coba tutup. Nah, ini di angka 80 teman-teman ya. Nah, ini di angka 80 kita coba tutup. Oke, nah di sini masih tetap di 80 dan sekarang kita akan coba nyalakan. Dan seperti ini teman-teman ya. Di sini saya akan coba menggunakan avometer juga, alat tes avometer ataupun alat ukur tegangan voltase listrik ya. Nah, ini kalian bisa lihat juga nih. Jadi kemarin ada juga yang bertanya, kalau misalkan tegangan listrik drop, itu ketika kita nyalakan kulkas, itu pasti voltasenya drop teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini 190 dan ketika kita nyalakan itu sampai 152. Artinya tegangan voltase listrik di rumah kita itu mengalami drop dan ini kurang baik teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan di siang hari dalam posisi kita nyalakan itu sampai 150, otomatis kalau di sore hari itu di bawah 150 dan itu pun mesin kompresor nggak kuat ngangkat teman-teman, nggak kuat hidup. Nah, ini bisa menyebabkan kerusakan pada mesin kompresor. Oke, jadi sampai itu paham teman-teman ya. Oke, di sini sambil kita nunggu proses pengisian freon, kita jangan lupa juga untuk siapkan kopi ya, kopi hitam. Ini untuk menetralisir otak kita supaya lebih semangat lagi ataupun lebih enak ya untuk berpikirnya teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk kopi hitamnya ini teman-teman. Oke, monggo kita bareng-bareng ya. Ini jangan sampai lupa ini kalau kopinya Mbak Surip. Nah. Oke, kita tunggu dulu untuk pengisian freon teman-teman ya. Jadi kita tunggu, nanti kita isi di 15 PSI. Tapi kalau misalkan kulkas sudah dingin ya, misalkan sudah jadi semua, kita stuck di 10 PSI aja teman-teman. Itu sudah cukup, ataupun di 5 PSI itu sudah cukup teman-teman ya. Dalam artian evaporator itu full bunga es teman-teman ya. Kemudian di sini kalian harus tahu teman-teman ya. Jadi untuk masalah tegangan ataupun voltase listrik ya. Jadi ini kulkas sudah saya nyalakan. Kemudian di sini untuk tegangan voltase listrik itu di 186. Artinya begini teman-teman. Kenapa saya bilang untuk voltase itu sangat mempengaruhi? Karena begini, karena jika tegangan voltase itu semakin turun, otomatis putaran dari mesin kompresor itu semakin melambat teman-teman ya, jadi nggak kenceng. Nah, ini berdampak pada spool mesin kompresor. Jadi kalau misalkan voltase drop itu rata-rata untuk mesin kompresor itu bekerja lebih berat teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu. Kita akan coba tambahkan freonnya kembali sampai 15 PSI dan nanti setelah mencapai 15 PSI baru kita tunggu dan nanti kita akan coba lihat hasilnya seperti apa teman-teman ya. Oke, jadi sudah selesai kita rapikan teman-teman ya, dan sudah kita ganti kondensor, dan untuk flashing sudah, filter udah kita ganti yang baru, kemudian di bagian kondensor udah kita ganti kondensor yang eksternal teman-teman ya.
Jadi seperti ini ya, untuk kulkas Polytron itu rata-rata untuk pemakaian lama yang udah 5 tahun ke atas itu rata-rata kebocoran di bagian kondensornya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kulkas kalian mengalami hal yang seperti ini, misalkan kulkas kalian tidak dingin, kemudian hanya lampu saja yang menyala, mesin kompresornya panas ya, artinya mesin kompresor hidup dan kalian coba cek apakah freonnya itu masih ada atau tidak teman-teman ya. Kalau misalkan nggak ada, kalian coba lakukan sama seperti di video ini teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa membantu masalah kulkas kalian, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.